Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya Bulan Bulbulan. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat puding lapis ala Ibu Bulan ya. Yang penampakannya seperti ini. Oke baik, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Kita siapkan air dalam panci untuk 1 saset. Agar-agar saya beri 3 gelas air atau bisa juga diberi 900 ml air ya. Nah, di sini kemudian saya siapkan 2 bungkus agar-agar plain dan setengah bungkus Nutrijel plain. Kita tuangkan dalam panci dan kemudian diberi 200 gram gula pasir ya. Gula pasir kita beri 200 gram gula pasir. Nah, sambil tunggu mendidih, di sini saya menggunakan biskuit Mari Susu untuk topping agar-agar yang pertama, lapis pertama. Nah, di sini kita potong-potong biskuitnya harus rata antara pisau depan dan belakang agar tidak pecah. Agar si biskuitnya tidak pecah. Apabila pisaunya diangkat menungging ke belakang, maka biskuitnya bisa pecah. Di sini bocilku mengganggu ya, minta biskuit. Nah, kemudian setelah semua biskuit dipotong, lanjut kita susun dengan ketinggian yang diinginkan ya, mau rata atau mau model agak berdiri sesuai dengan keinginan. Setelah itu, setelah mendidih agar-agar yang plain tadi, dihilangkan uap-uapnya. Setelah uapnya hilang, kemudian kita siram perlahan-lahan pada biskuitnya. Siramnya jangan barbar ya. Kita siram perlahan-lahan agar si biskuitnya ini tidak berantakan. Nah, kemudian ini loyang yang kedua, kita siram juga perlahan-lahan. Siramnya perlahan-lahan, jangan barbar agar si biskuitnya tidak berantakan. Siram hingga semua biskuit itu tenggelam ya, tenggelam oleh agar-agar plain. Dan inilah kenampakan setelah disiram dengan agar-agar plain. Akan tetap rapi apabila disiram dengan centong. Oke, lanjut step yang kedua. Di sini saya siapkan ultra milk, telur dan blue band serta roti tawar ya. Di sini kita pecahkan telur dulu. Kita masukkan ke dalam chopper, telurnya dipecahkan. Kemudian lanjut beri setengah saset blue band setengah saset. Kemudian susu ultra milk kita tuangkan, susu ultra milk yang 125 ml ya. Lanjut ke roti tawarnya sekitar 4 lembar saja. Kita masukkan kira-kira 4 lembar, lalu kemudian kita chopper. Nah, di sini saya chopper semua bahan yang kedua tadi dengan menggunakan air sesuai takaran agar-agar 2 saset agar-agar plain dan setengah saset Nutrijel. Kita chopper semua jadi satu di sini. Bantuan air setelah dichopper, agar-agarnya sudah masuk, kemudian kita tuangkan ke dalam panci. Aduk-aduk ya. Kita nyalakan kompor, diaduk-aduk agar tidak gosong ya, karena di sini ada roti tawarnya. Jangan lupa juga di sini saya memberikan gula cair karena saya memiliki stok gula cair di kulkas, jadi saya menggunakan gula cair atau bisa dengan gula kasar ya, 200 gram. Kita aduk terus agar tidak gosong. Setelah mendidih, hilangkan uapnya lalu kita tuang secara perlahan-lahan. Kita
kita menuangkan antara step 1 dan step 2 ini, setelah step satunya itu dingin, tapi dinginnya tidak keras ya, dipegang-pegang itu masih teksturnya masih lembek ya. Nah, kemudian dilanjut ke yang kedua, step yang kedua, dituang perlahan-lahan ya, setelah uap panasnya menghilang, kita tuang perlahan-lahan. Jadi jangan ditunggu betul-betul keras kemudian dituang step keduanya, jangan. Jadi teksturnya masih lunak ya. Nah, ini yang ketiga, saya menyediakan agar-agar coklat. Kita tuang agar-agar coklat 2 bungkus ke dalam panci. Jatuh kulitnya. Nah, kemudian saya seperti biasa karena ada gula yang tersedia di kulkas, gula cair, saya tuangkan gula cair atau juga bisa menggunakan 2 gram gula pasir. Di sini kita aduk-aduk sampai rata. Lalu kita nyalakan kompor. Di sini saya menggunakan coklat Winmolen ya. Coklat Winmolen selera ya, bisa Van Houten atau coklat apa saja sesuai selera. Saya tuangkan di sini 1 bungkus karena saya suka dengan yang coklat agak rasanya pahit-pahit. Apabila nggak suka pahit bisa diberikan sekitar 3 atau 4 sendok saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar si coklat ini tercampur rata ya, tidak ada gumpalan lagi. Nah, kemudian di sini saya campurkan santan kara yang kemasan kecil. Kita tuangkan santan kara ke dalam panci. Nah, kemudian diaduk-aduk lagi hingga benar-benar semua yang bergumpal-gumpal itu hilang ya. Kita aduk-aduk semua gumpalan itu hilang, dan jangan lupa yang di pinggir-pinggir panci coklat itu kita korek-korek ya. Kita korek-korek agar ikut larut. Nah, setelah mendidih, kita tuangkan perlahan-lahan step yang ketiga. Setelah uap panasnya step yang ketiga ini hilang dan tekstur step yang kedua itu dingin tapi tidak keras. Apabila dipegang masih agak lunak-lunak ya. Dia dingin tapi tidak keras. Kita tuang perlahan-lahan, jangan barbar, agar tekstur yang ke-1, kedua, ketiga saling melekat. Tidak terpisah saat dingin. Nah, inilah kenampakan dari atas, ini dari samping. Dia teksturnya menyatu ya, walaupun diiris dia tidak akan berpisah. Tidak akan berpisah antara step 1, 2, dan 3. Dia akan tetap menyatu teksturnya.